Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel dimanapun Anda berada, sudah pasti pada setiap diri kita sangat menginginkan di dalam kehidupan keluarga kita tercipta keluarga yang sakinah. Lebih khusus pada keluarga muslim, keluarga sakinah menjadi obsesi, menjadi harapan dan cita-cita. Untuk menciptakan sebuah keluarga sakinah, tentunya jangan dianalogikan hanya sekedar layaknya membangun sebuah rumah di lahan kosong tanpa desain interior, penataan di dalam rumah, penataan pada halaman rumah dengan taman-taman yang indah. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah di tengah-tengah keluarga kita, harus dilakukan usaha bersama dari seluruh anggota keluarga, wabil khusus sosok orang tua, suami dan istri. Sesungguhnya kata sakinah ini terambil dari kata yang terdapat pada petikan ayat 21 dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Demikian pada petikan ayat 21 surah Ar-Rum. Taskunu ilaiha. Ya Allah bertujuan menyatukan hambanya, dua insan manusia, suami dan istri, dalam jalinan pernikahan semata-mata adalah untuk menciptakan ketenangan, kedamaian, kenyamanan dalam keluarga mereka ketika sudah bersatu membentuk mahligai rumah tangga. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah, agar tercipta sebuah keluarga yang sakinah dalam sebuah rumah tangga, maka diperlukan paling tidak 6 penyangga yang kokoh, 6 pilar agar terwujud keluarga yang sakinah, yang pada akhirnya akan dapat tercipta suasana mawaddah, rasa cinta dan rahmah serta kasih sayang di tengah-tengah keluarga. Dari ke-6 pilar tersebut, yang pertama adalah pastikan saat prosesi akdun nikah, proses pernikahan, betul-betul sesuai syariat dan rukun pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan didasari rasa kecintaan dari sepasang insan atau manusia, calon suami dan calon istri, rasa cinta karena Allah, wujud sunatullah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga tergolong pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah telah bersabda dalam salah satu hadis, "An-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Sesungguhnya nikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang membenci dan tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah. Kemudian penyangga kedua atau pilar yang harus kokoh, yang kedua bisa menopang sebuah keluarga untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah adanya kemampuan untuk menciptakan ketentraman. Agar terciptanya sakinah, maka harus ada kemampuan. Kata kemampuan ini terambil dari kata al-ahl, ahli,
dan kemampuan dalam menciptakan ketentraman paling tidak harus terpenuhi 3 unsur utama, yaitu kemampuan pada aspek ekonomi, kemampuan pada aspek biologis, dan kemampuan pada aspek psikologis. Para pemirsa dan pencinta Jadi Kolbu Channel yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilar yang ketiga sebagai penopang yang kokoh agar tercipta suasana sakinah, mawaddah dan rahmah dalam sebuah keluarga, maka harus terbangun dan tercipta relationship, interaksi, pergaulan yang baik di tengah-tengah keluarga. Yang kita kenal dengan istilah al-ma'syarah bil ma'ruf, yang terambil kata al-asyirah. Itu interaksi. Di dalam terkandung komunikasi, pergaulan antar suami dengan istri, sebaliknya istri dan suami, istri suami dengan anak-anaknya, atau orang tua kepada anak-anaknya, di antara anak adik dengan kakaknya, maka terbangun sebuah interaksi, sebuah komunikasi yang harmonis. Inilah al-ma'syarah bil ma'ruf. Jika ini tercipta, ini menjadi penopang yang ketiga yang dapat mendukung proses penciptaan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian apa pilar yang keempat? Yang keempat yang harus ada dalam sebuah keluarga sebagai penopang yang kokoh untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah adanya satu kekuatan yang kokoh dalam hal melindungi anggota keluarga. Jika istri akan terasa terlindungi, terayomi jika berada di samping sang suami, anak-anak juga merasa terayomi dan terlindungi ketika berada dekat orang tuanya. Inilah pilar yang cukup penting yang harus kokoh dalam sebuah keluarga, yaitu melindungi anggota keluarga sehingga insyaallah sakinah, mawaddah, dan rahmah akan tercipta. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah penting adalah terciptanya hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan yang baik dengan sanak famili dan handai tolan. Tidak hanya di internal keluarga besar kita tentunya, tidak hanya terhadap orang tua kita, paman bibi, atau encang-encing bahasa Betawi, atau adik kakak kita, ponakan-ponakan kita, tapi kekerabatan, kedekatan kita, persaudaraan, ukhuwah yang bagus, persaudaraan yang cukup erat harus tercipta juga dengan keluarga besar dari pihak pasangan kita. Kita ingat ada kata zawil kurba. Zawil kurba ini adalah bagian penting dalam menciptakan keluarga agar tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Harus terjalin kekerabatan, hubungan yang baik dengan keluarga besar kita, baik keluarga besar dari pihak keluarga kita, saudara-saudara kita, handai tolan kita, maupun dari keluarga besar pihak pasangan kita. Para pemirsa dan pencinta Jadi Kolbu Channel rahimakumullah. Lalu apa yang terakhir? Pilar atau penopang yang kokoh yang dapat menciptakan suasana dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah dalam keluarga tercipta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga. Tupoksi dari setiap anggota keluarga dijalankan dengan baik. Tugas pokok dan fungsi dari seorang suami
tupoksi dari seorang istri. Begitu juga tupoksi bagi anak-anak. Jika tugas pokok dan fungsi, cara hak dan kewajiban, peran masing-masing dalam keluarga ini tercipta, maka insya Allah keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah akan tercipta. Dan bagian akhir, para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, jika sakinah, mawaddah, dan rahmah telah terbangun dalam sebuah keluarga, insya Allah akan tercipta keluarga yang bahagia, penuh keberkahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kondisi yang keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah akan terhindar dari apa yang selama ini atau saat ini sedang viral di berbagai media, baik media sosial maupun media elektronik, itu flexing. Itu keluarga yang membangga-banggakan kemewahan, kekayaan, kehidupan glamornya kepada orang lain. Anak-anak yang membanggakan kekayaan orang tuanya. Ini tidak akan tercipta di sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena didasari dari kesalehan individual dua orang tua, ayah bunda, abi dan uminya, papa dan mama, maka bisa mewarnai kesalehan individual dan kesalehan sosial pada anak-anaknya. Akan terhindar sikap flexing tidak hanya pada diri sang suami atau istri dalam keluarga, juga akan terhindar sikap flexing membangga-banggakan kekayaan keluarga pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita telah memiliki kesalehan baik individual maupun kesalehan sosial. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan warning kepada kita semua. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu karena kesombongan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh, Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya, termasuk tentunya membanggakan kekayaannya. Demikianlah para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah yang dapat saya sampaikan pada tayangan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya saya tutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.